jangan terlambat tidur ya, katanya. Kemudian si Dian menjawab, ya, merespon, oke Mam, selamat malam. Terus apa kira-kira jawabnya si Mam kemudian untuk melengkapi dialog ini? Nah, di sini ada good evening, good night, good morning, goodbye. Jawabannya adalah good night. Kenapa good night? Nah, kenapa harus good night? Nah, di sini kan katanya kan good night kata si Dian. Terus jawabnya ibunya harus good night. Nah, kalau good evening ini untuk salam pertemuan, selamat malam di malam hari ya. Pertemuan ya, ini baru bertemu ya. Ya. Kalau kemudian kalau kamu berpisah, maksudnya berpisah ini ya kamu mungkin ada ya pulang atau tidur atau gimana, yang penting berpisah di malam hari. Nah, kamu ucapkan itu selamat malamnya itu yang good night ya. Yang good night. Jangan salah ya. Kalau kamu baru ngomong nih sama teman kamu, nah kamu memberikan greetingnya itu good evening. Nah kalau kamu bilang sudah ini sudahanin ya, ya sudahlah. Kalau itu saya mau pulang dulu, saya mau tidur dulu. Ya udah sampai ketemu besok. Maka kamu berikan greetingnya itu good night ya. Jangan salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Read the following text. Ya. Read the following text for these questions. To all member of class 7F. Nih, kepada seluruh anggota kelas 7F. Ruangan kelas kita akan bergabung the cleanest class competitions 2018. Nah, ini kompetisi kelas paling bersih ya. Ini dia. Nah, yang ditanya apa kira-kira? The true statement based on the text above. Berarti kalau begini ada teks, kita harus pahami dong teksnya nanti ya. Nanti kita lihat sini kalau ada seperti ini pertanyaan, kita lihat dulu ini pertanyaannya kira-kira apa yang ditanya. The true statement. Statement itu adalah pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas. Berarti di sini pasti ada yang salah di sini ya. Udah jelas ada dan satu yang benar gitu ya. Dan satu yang benar berarti kita cari yang sesuai dengan teks ya, sesuai dengan teks ya. Our classroom will join the cleanest class competition 2018 on Saturday, March 12, 2018. To prepare it, untuk mempersiapkan ini, please all the members of the class gather at the school. Gather itu berkumpul di sekolah. On Sunday, March. Ini pada hari Minggu. Ini tanggal 5 Maret. Iya kan? Acaranya tanggal 12. Oke, jadi di sini memulai membersihkannya kata to start cleaning and decorating the classroom together. Nah, berarti tanggal 5 Maret hari Minggu pukul 9 itu sudah mulai membersihkan dan mendekorasi ruangan. Nah, kira-kira yang sesuai dengan teks kita lihat dulu. The information is for the student. Apakah informasi ini untuk student? Sesuaikah dengan kira-kira dengan teks di atas? The place of the competition is in the auditorium. Katanya tempat kompetisinya itu di auditorium. Benarkah? Adakah disebutkan tadi di auditorium? Kemudian, the event will be held on 12 March. Katanya eventnya akan diadakan tanggal 12 Maret. Benarkah ini? Sesuaikan dengan di sini. The writer is a student. Apakah penulisnya seorang murid? Penulis surat ini, pengumumannya ini, nah, kira-kira gimana? Nah, kita lihat. Nah, di sini kata the event will be held on 12 March. Jadi sini katanya di tanggal 12, benar lah. Ini dia. Ya. Oke, jadi tanggal 12 di sini disebutkan ya. Oke, kita lanjutkan. The following text for number 3 to number 9. Ini juga ada teks ya. Kira-kira ini tentang apa ini ya? Kalau Icadril, ekspektoran, sirup. Nah, ini berarti tentang obat nih ya. Kita sudah belajar tentang obat ya. Nah, tentang obat. Oke, kita kira-kira ini lihat pertanyaan dulu ya. What disease can be cured by Icadril? Penyakit apa yang dapat diobati oleh Icadril? Di sini pilihannya cough. Kita lihat dulu. Katanya cough di sini batuk ya. Ya, batuknya gimana ini? Nah, katanya di sini ada ekspektoran. Kalau ada sirup, description for a potent cough. Nah, ada coughnya di sini. Berarti di sini adalah
tentang obat batuk ini ya. Oke, jadi berarti ini penyakit yang dapat diobati dengan Icadrel ini berarti penyakit batuk ya. Oke, kira-kira demikian. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi pertanyaan masih sama teks yang sama ya. What does Icadrel taste? Taste itu artinya rasa, rasanya gimana? Ya, macam-macam, ada rasa sirup, ada rasa rasa pahit, apalagi itu kalau tablet rasanya pahit ya. Kemudian ada rasa rasa manis tapi bukan sirup ya, ada juga ya. Nah, kita lihat dulu di sini kira-kira rasa apa. Lihat dari atas lagi, Icadrel expectorant, ada sirup ya. Oke. Ya, ini ada ganggu aja ini. Nah, ada composition each teaspoonful ya, 5 ml contains diphenhydramine ammonium. Nah, di sini berarti ini rasa apa ya kira-kira ya? Kita lihat dulu. Di sini ada Icadrel expectorant sirup, ada rasa sirup di dalam ya. Tapi sirupnya sirup apa? Apakah sirup durian, mango, orange, atau apple? Dari mana kita bisa membuktikan itu? Ya, apple. Adakah yang bisa kita membuktikan ini rasa apple-nya dari mana? Ya, Icadrel expectorant syrup description for a potent cough with apple flavor. Nah, ini dia, apple flavor. Karena ada apple, rasa apple. Oke. Bisa ya? Nah, kemudian ada yang ditanya how many dosage for adult? Katanya berapa dosisnya untuk dewasa, adult itu dewasa. Kalau untuk baby adakah disebutkan di situ? Anak-anak adakah disebutkan? Nah, kita lihat dulu di sini. Untuk ukuran dosis untuk adult, untuk dewasa. Ini dia dosisnya adult 1 sampai 2 teaspoonful. Ini teaspoonful ya. 3 to 4 times a day. Kalau children ada setengah, 1 sendok makan ya. Sendok teh ya, bukan sendok makan. Berarti di sini jawabannya adalah yang ini ya. Sudah sesuai ya, ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi how many compositions each teaspoonful. Nah, komposisi itu maksudnya gini, ada berapa bahan-bahan yang terkandung dalam setiap 1 sendok teh itu maksudnya ya, apakah kandungannya di dalam ya kan. Nah, kemudian berapa banyak dia isinya, 1 teaspoonful, 1 sendok teh itu gitu ya. Nah, ini dia, kita lihat di sini dulu. Ini dia komposisinya each teaspoon 5 ml ya, berarti 1 sendok teh itu 5 ml. Contains diphenhydramine ammonium. Nah, ini dia terdiri dari ini dia, setiap 1 sendok teh itu. Tapi yang ditanya kan how many composition. Inilah dia 5 ml ya. Itu sudah jelas jawabannya ya. Oke, lihatnya dari sini. Lagi-lagi perhatikan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus lihat juga di teksnya ya. Tapi yang pertama yang kita lihat adalah soalnya dulu, supaya kita jangan kehabisan waktu hanya membaca teks dulu ya, karena teks nanti bisa dibaca ulang lagi ya. Oke. Nah, kemudian ditanya lagi how many dosage for children. Ada ini ya, udah jelas ya, ini dia. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Children itu setengah sampai 1 sendok teh ya. Berapa kali sehari? Juga 3 sampai 4 kali sehari. The right contents of Icadrel expectorant syrup adalah, berarti kandungan yang benarnya ya, dari obat batuk Icadrel ini ya. Kita lihat dulu, berarti sini cari yang benar, berarti ada yang salah nanti di sini ya. Kalau di sini kita lihat dulu kandungannya, ada diphenhydramine ammonium
chloride ya, sodium citrate, menthol. Nah di sini berarti yang cocok apa? Ini kalau teh enggak salah ya. Kalau yang ini amonium klorid ini klorida ya, klorid and coffee, enggak mungkin ada kofinya di dalam ya. Menthol avitamin, menthol ada tetapi avitamin tidak ada ya. Yang ada amonium klorid ya. Nah berarti yang ini sodium, ada sodium kan, ada sodium sitrat dan menthol, berarti jawaban yang ini. Oke. Kemudian ini masih sama ya, teks yang sama. Kita lihat dulu, how many times the doses Icadril given a day, berapa kali dosisnya kalau diberikan itu setiap hari, berapa kali ya, berapa kali pemberian maksudnya. Nah di sini kalau dalam teksnya ada 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4 ini sama aja, yang anak-anak juga yang dewasa 3 sampai 4 ya kan. Kenapa kalau obat batuk itu? Karena ya batuk ini kan sering sekali kan berkelanjutan ya. Jadi untuk menghentikan itu pasti akan lebih banyak nanti diberikan. Oke lanjut. Kemudian ada di sini teks lagi, ada teks. Nah kalau begini gimana caranya Nisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya kita langsung aja dulu ke pertanyaan, nanti kita diarahkan ke teks ini mana yang mau perlu kita lihat. Kalau kita baca lagi terus nanti lagi pertanyaan, baca lagi berapa kali kerja, waktunya jadi habis ya. Oke, the beach is called Pink Beach. Ini nomor 10 ya. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Beach itu disebut dengan Pink Beach. Beach itu apa? Pantai ya. Nah, pantai pink karena pasir dari pantai itu berwarna pink. The synonym of the word cold is, cold ini apa? Disebut ya, dipanggil atau disebut ya. Berarti sini katanya sinonim. Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama ya. Kata yang memiliki makna yang sama dengan kata yang diberikan. Contoh, kalau kita lihat contohnya, pernah dengar apa ya? Kalau dibilang apa ya, coba dulu, tunggu dulu ya. Kalau sanggup, kalau sinonimnya berarti mampu gitu ya. Nah itu termasuk sinonim itu ya. Nah ini demikian juga, kita dalam bahasa Inggris juga ada demikian ya, ada persamaan kata ya. Jadi kalau call itu disebut berarti ya sama dengan name ya, diberi nama, disebut ya sama. Tapi kalau related itu berhubungan, itu salah, masih jauh ya. Based berdasarkan, given diberikan, salah ya. Jadi name ya, diberi nama. Ini masih teks yang sama nih ya. What kinds of this text? Ini kita lihat dulu. Rock music a part of popular music today. It is played and listened in almost every countries in the world. Jenis teks apa ini katanya? Kemarin kita udah pelajari ada teks-teks naratif, ada teks prosedur ya, ada teks iklan, ada teks report. Teks report ini berarti teks yang memberikan laporan ya, laporan ya. Bisa laporan hasil penelitian ya, bisa laporan hasil kajian-kajian atau pembahasan, itu juga dengan teks laporan. Kalau kita lihat ini, apakah ini teks naratif? Kalau teks naratif berarti teks yang bercerita tentang di masa lampau. Kalau di sini rock music is a part of popular music today, ini sepertinya bukan menceritakan di masa lampau ya, justru ini di masa sekarang ya. Enggak, maksudnya masih sampai sekarang ini ya. Ini sepertinya ada sesuatu yang dia disampaikannya ya. Apakah ini iklan? Tidak juga ya, kalau bentuk iklan tidak seperti ini ya. Kalau iklan itu pasti ada gambar-gambar yang mungkin disampaikan, kemudian ada sesuatu yang mau ditawarkan kepada kita ya, itu kalau iklan ya. Kalau prosedur teks,
Nah, kita udah tahu kalau prosedur teks itu ada judul, ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada tipsnya, ya. Ini tidak ada. Berarti itu report text. Jadi ini berarti melaporkan, ya, melaporkan hasil penelitian, hasil yang ditemukan, ya. Oke, itu yang disebut dengan report text. Nah, di sini ada what are the difference between report text and descriptive text. Apakah perbedaan antara teks report dengan teks deskriptif? Ya, saya mau beritahukan kalau teks deskriptif kan itu teks yang memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran tentang sesuatu benda, orang atau tempat. Gambaran, ya, contoh. Saya mempunyai sebuah pena, ya, sebuah pulpen, ya, sebuah pulpen. Terus pulpen itu berwarna hitam dan ramping. Berarti saya khusus menjelaskan si benda tadi, gitu, ya. Kemudian pulpen ini memiliki tinta yang sangat sangat tebal, nah kira-kira gitu, ya. Hasil tulisannya tebal, kira-kira gitu. Itu berarti kita menggambarkan si si benda tadi, ya, pulpen tadi. Nah, itu yang disebut dengan descriptive text, ya. Kalau the report text ini kita mau melaporkan ada sesuatu yang kita kaji, yang kita bahas, gitu. Contoh, saya mau melaporkan tentang pohon cabai, ya, pohon cabai, ya. Nah, pohon cabai ini, pohon cabai merupakan tanaman yang menghasilkan apa, gitu. Terus kemudian lagi tanaman cabai ini hidup di daerah apa, ya kan, kemudian tumbuh bagaimana. Itu yang disebut dengan laporan, ya, teks laporan, teks report text, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sini apa perbedaannya, ya. Kita lihat perbedaannya di mana. Kalau descriptive text katanya more general dengan report text. Kita lihat dulu. Kalau descriptive itu belum tentu lebih umum, ya. Descriptive text more simple report text. Tidak juga sih, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teks report itu dia lebih umum dibandingkan teks report. Karena gini, kalau deskriptif itu kita hanya fokus menggambarkan bendanya saja, ya, mulai dari ciri-cirinya, ya. Kita hanya fokus itu aja, ciri-cirinya, kemudian keunikannya, itu hanya kita fokus pada itu, ya. Nah, sementara kalau report text ini dia lebih umum, dia bisa nanti kalau kita gambarkan tentang pulpen, bisa nanti kita laporkan bahwa pulpen ini banyak digunakan oleh orang-orang yang gimana, gitu, ya. Nah, kemudian manfaat pulpen ini bisa memberikan kenyamanan. Nah, itu udah termasuk umum, ya. Tetapi kalau saya cerita tentang pulpen ini, ya, pulpen ini terbuat dari bahan ini, warnanya ini, terus bisa kita bilang pulpen ini bermanfaat untuk ini, ya. Jadi hanya khusus. Jadi kemudian pulpen ini memiliki keunikan, seperti pulpen ini bisa memberikan memori atau ingatan kepada penggunanya, bisa saja, itu termasuk keunikan, ya. Tapi itu namanya deskriptif. Tapi kalau dia report text, ya, report text itu lebih umum lagi, ya, lebih umum lagi. Jadi lebih meluas ceritanya, ya. Oke. Jadi ceritanya berarti text report itu lebih umum dibandingkan teks deskriptif. Jadi kalau teks deskriptif itu berarti lebih apa, ya, ceritanya lebih khusus, ya, lebih khusus dibandingkan teks report. Jadi teks deskriptif itu lebih khusus dibandingkan teks report, gitu, ya. Oke.
Nah, ini kita lihat dulu. Where is rock music played and listened to? Di manakah musik rock itu dimainkan dan diperdengarkan? Kalau kita lihat di sini, rock music part of popular music today. It is played and listened in almost every countries in the world. Almost every, hampir semua negara. Berarti jawabannya ada in almost every countries in the world. Ini dia. Oke, dapat ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ditanya apa, what is the name given to the music developed in the early, nah, apa nama musik yang diberikan, ya, apa nama yang diberikan kepada musik yang dikembangkan pada awal tahun 1950-an. Apa kira-kira? Kita lihat di sini ya. Rock and roll with the name given to the music that developed in the early. Nah, berarti rock and roll dulu. Jadi dulu namanya itu rock and roll. Ya, namanya pada tahun 1950-an itu ini namanya disebut dengan rock and roll ya. Oke, itu tahun 1950-an. Oke, berarti jawabannya rock and roll. Who was Elvis Presley? Siapakah itu Elvis Presley itu? Nah, kita lihat di atas dulu ya. Pada tahun 1955, records of a young singer from Tennessee, Elvis Presley, were heard across the USA after he appeared on nation. Nah, katanya gini, yang didengar di seluruh Amerika ya, di seluruh Amerika. Katanya gini, ada perekaman oleh seorang penyanyi muda dari Tennessee namanya Elvis Presley, yang didengar ya, suaranya ya, yang didengar di seluruh Amerika. Nah, saya pertanyaan tadi apa? Siapakah dia? Berarti a young singer from Tennessee. Ini tempat tinggal dia ya. Ini asal dia. Oke, jadi jawabannya a young singer from Tennessee. Kemudian ada music rock became the music of the. Musik rock itu menjadi musik oleh siapa? Kita lihat dulu ceritanya di sini gimana tadi. Ya. Nah, ini nih ya. Rock became a very big business, earned more money annual than any other forms of entertainment, including the film industry. Nah, belum tepat ya. Nah, berarti kita lihat di sini kita lihat di Elvis Presley singing and his performing style came to mean rock and roll. Jadi Elvis Presley ini menjadi stylenya, jadi gaya penampilan untuk semua rock and roll di seluruh dunia. Dan came Bill Haley and the Comets. Jadi muncul lagi yang namanya siapa ini, si Bill Haley dan the Comets. Nah, rock mainly became the music of the young. Jadi rock ini menjadi musik utama ya maksudnya lebih dominan ya, diminati oleh orang muda ya gitu. Berarti di sini jawabannya adalah the music of the young ya. Oke. Bukan bisnis ya. Karena ini maksudnya menjadi usaha aja untuk menghasilkan uang kan gitu. Tapi untuk diminati oleh siapa saja, berarti ini diminati oleh para kaula muda ya. Oke, kita lihat lagi. What happens in the 1970s? Apa yang terjadi pada tahun 1970-an dari cerita rock music ini? Oke, kita lihat dulu pada tahun 1970-an ini. Were the times of big developments in the rock industry. Developments itu artinya perkembangan ya. Perkembangan yang besar dari industri rock. Wah, ini musik rock. Jadi berarti pada tahun 1970-an itu berkembang ini industri musik rock ya. Berarti yang mana itu?
Jadi kalau demikian, jadi gimana? Berarti rock became a very big business, earn more money. Earn itu menghasilkan ya, menghasilkan banyak uang setiap tahunnya. Berarti rock became a very big business, ya. Jadi dia menjadi usaha yang besar atau bisnis yang sangat besar ya. Kita lanjutkan. Ini teks apa? Masih teks yang sama ya. Who is the first man use the term rock and roll by this jockey? Wah, ini siapa ini ya? Kita lihat dulu lah dari teksnya ya. Apakah ada di teks itu kira-kira? Kita lihat di atas. Nah, kita lihat dulu di atas. Rock and roll was the name given to the music that developed in the early 1950s. Yeah. It is believed that the term rock and roll was first used by a disc jockey Alan Freed. Nah, katanya ini, jadi sebutan dari rock and roll itu ya, istilahnya itu menjadi yang pertama kali digunakan dengan disc jockey yang bentuknya kayak ini ya, bentuknya kayak piring ya, oleh Alan Freed. Ini dia. Oke, berarti oleh Alan Freed. Ini dia, jawabannya adalah Alan Freed. Oke, di sini ada dalam teksnya. Jadi intinya semuanya ada di dalam teks ya. Jadi silakan ketika mau menjawab pertanyaan seperti ini, perhatikan baik-baik di dalam teksnya ya. Semua ada dalam teks. Text is for number 19 to 24. Ini untuk nomor 19 ke nomor 24 ya. Oke. Ini ada teksnya. Nah, langsung kita pertanyaan dulu ya. Biar langsung apa yang ditanya supaya tahu kita. Supaya jangan bolak-balik baca ya. How old is Putri Paidah? Nah, berapa umur? Ini umur ya. Bukan berapa lama. Berapa umur dari si Putri Paidah? Ya, kita lihat aja lah dari teksnya ya. My name is Putri Paidah. I am 13 years old. Berarti 13 ya. Nah, ini jawabannya 13. Lanjut soalnya. What is her job? Apakah pekerjaannya? Kita lihat dulu. I am from Cirebon. I am a student. Berarti ini student dia. Berarti dia ini siswa, bukan memiliki pekerjaan yang lain seperti dokter, perawat, polisi atau yang lain. Tapi student. Berarti jawabannya she is a student. Okay. What is she like? Kalau ini dibuat sepertinya she like, di sini beda ya. Ini what is she like. Kalau pakai what does she like, dia berarti suka. Kalau what is she like, dia seperti siapa gitu ya. Seperti siapa dia gitu. Ini like-nya jadi bukan artinya suka tetapi siapa gitu ya. Sepertinya itu maksudnya mirip siapa gitu ya. Nah, kita lihat dulu dalam teksnya. Now I live in Cirebon with my parents and my sister. People say I look like my father. Orang mengatakan saya mirip atau kelihatan seperti my father. Berarti dia mirip seperti ayahnya gitu. Berarti jawabnya she is white, dia putih tidak. She has small eyes, tidak. She likes her sister, dia menyukai. Ini menyukai ya. Suka atau suka. Kalau ini she's like her father. She's berarti dia seperti ya, ini artinya seperti ya. Kalau udah pakai to be, berarti itu like itu artinya seperti her father, seperti ayahnya. Berarti ini ya jawaban yang benar ya. Oke, hati-hati ya. Penggunaan like itu nggak selamanya suka, tapi bisa artinya seperti. Kalau dia menggunakan to be ya, pasti like di sini berarti dia artinya seperti. Kemudian, what color is Renata's skin? What color is Renata's skin? Siapakah Renata ini? Kita lihat dulu. My hair is black and straight. Rambut saya, ini rambut masih putri ya ceritanya. Hitam dan lurus. My nose is sharp. Hidung saya mancung. Sharp ini tajam tapi mancung maksudnya. Renata is my
sister. Oh, ternyata Renata itu adalah saudara perempuan. She's just 3 years. She looks like my mother. Berarti ini dia itu seperti ibu saya. Her skin is white. Berarti her skin. Berarti ceritanya si her ini berarti Renata ya. Adiknya yang perempuan ya. Masih umurnya 3 tahun. Berarti what color is Renata's skin? White ya. Oke, ini semua dalam teks. Ya, meskipun saya langsung tentukan sini jawabannya, tapi kamu harus tahu di sini maksudnya cara mendapatkan jawabannya dalam teks itu yang paling penting. Jadi kamu nanti jangan hanya melihat jawabannya, tetapi cara menemukan jawabannya ya. Gitu. Kemudian ada where does Putri Paida live? Ya, di manakah Putri Paida live? Di mana dia tinggal di sini tadi ceritanya? I'm from Cirebon. Oh, berarti dari Cirebon. Di sini dia ada di sini. Saya berasal dari Cirebon. Berarti dia tinggal di Cirebon. Ini dia jawabannya she lives ya seharusnya. She lives in Cirebon. Oke. Ini nomor berapa ini? The main idea of the first paragraph is, ini mencari ide utama ya. Nah, kalau ini mencari ide utama, main idea of first paragraph. Kita lihat di sini pas paragrafnya yang ini ya. I really enjoyed my holiday in Australia. Last Sunday, I visited a marine park called SeaWorld, which was a surfer's paradise near Brisbane. It's Australia's largest marine park, and I had a wonderful day there. Apa katanya? Jadi the main idea itu ide pokok dari paragraf pertama berarti ini. Ingat kalau mencari ide pokok itu ya, saya beritahu mencari ide pokok. Gimana caranya? Kita lihat dulu ini dia paragrafnya. Biasanya ide pokoknya kalau dia ditentukan paragrafnya, bisa dia berada di awal atau bisa di akhir paragrafnya. Bisa di sini atau bisa di sini gitu ya, di akhirnya ini ya. Oke. Jadi kalau dibilang seperti itu, kira-kira yang mana? Apakah I really enjoyed my holiday in Australia, atau is Australia largest marine park and I had a wonderful day there? Yang mana cocoknya? Kalau di sini kan saya benar-benar menikmati liburan saya di Australia. Last Sunday, hari Minggu yang lalu, saya mengunjungi sebuah taman marine ya, yang disebut dengan SeaWorld. Ini taman laut ini ya, yang disebut dengan dunia laut yang ya, ini dekat Brisbane ya. Kemudian taman laut yang paling besar di Australia ini, dan saya merasakan hari yang sangat luar biasa ya. Kira-kira yang mana ini? Berarti kalau kita lihat yang pertama, di kalimat pertama ini I really enjoyed my holiday in Australia. Terus kalau yang terakhir I had a wonderful day there. Berarti ide utamanya yang mana? Nah, ini ada ini ya. The writer really enjoyed her holiday in Australia. The writer itu siapa ya? Penulis ini ya, maksudnya kan. I itu kan si penulisnya, maka dibilang the writer. Kalau the writer had a terrible day in Australia, nggak mungkin. Ini udah ceritanya hal yang menakutkan ya, tidak sesuai ya. Tadi katanya wonderful ya, menakjubkan. Marine Park is one of the best places in Singapore. Oh enggak ya, ini kan Australia. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. The writer really enjoyed her holiday in Australia. Nah, saya beritahukan kembali, mencari ide pokok paragraf berarti bisa aja berada di kalimat pertama atau terakhir ya. Ini kan paragraf keduanya ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Masih ini cerita yang berbeda ya. Oke, saya rasa harus sampai yang ini ya. Nomor 25 saja dulu. Di sini katanya synonym of the word stable. Apakah stable itu? Apakah stable? Which live in a warm stable and got plenty of furs.
Ya, apa kira-kira ini stable? Nah, kita lihat dulu sini ceritanya, dia bilang di ini mana paragraf pertama ya. Once upon a time there was a farmer who owned a little dog that he keeps constantly by his side, and a donkey which lived in a warm stable and got plenty of fresh grain and sweet hay. Apa warm stable? Stable. Nah, biasanya kalau stable itu adalah kandang ya. Ya. Jadi kira-kira seperti apa? Ada field, house, balance, ada pen. Stable. Ya, di sini pen ya. Nah, apakah pen itu pengertiannya? Nah, pen itu ya pengertian dari pen ya. Itu sama seperti kandang juga ya. Sama seperti artinya kandang. Ya, eh, seperti kandang atau bisa dibilang eh, tempat hewan-hewan ya. Ya, bisa seperti itu ya. Kalau dia ada kandang ayam ya, itu bisa disebut dengan cage ya. Kalau yang untuk hewan-hewan besar ya, itu namanya pen ya. Hmm. Oke, okay. Jadi jawabannya adalah pen ya. So I think that's all for today for our discussion about uh, pembahasan soal-soal kisi-kisi ujian sekolah untuk kelas 9. So I want to say thank you very much. See you.